Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agiana Ridhimantania dari kelas 1A jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan materi yang akan kita bahas sebelum tes. Ada 7 subbab. Ini khususnya tugas pengantar Teknik Informatika, di mana dosen pembimbing saya adalah Pak Gus. Oke, langsung saja saya mulai ya. Pada tugas kali ini ada 7 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian data, sistem, dan informasi. Yang kedua ada karakteristik data dan informasi. Yang ketiga ada sistem dan subsistem. Yang keempat ada komponen sistem informasi. Yang kelima ada personel pengembangan dan sistem informasi. Yang keenam dan yang ketujuh, yang terakhir adalah sistem informasi berdasarkan sistem yang tersedia. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian data, sistem, dan informasi. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ya, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih itu data, sistem, dan informasi. Jadi kita mulai dari data ya. Data adalah sekumpulan fakta, mentah, atau keterangan berupa angka, simbol, kata, maupun kalimat. Yang dimana data ini dapat kita katakan sebagai bahan baku ya. Nah, kemudian nanti kita berlanjut ke sistem, yang dimana sistem adalah seperangkat yang terstruktur yang berfungsi untuk mendapatkan, menyimpan, dan mengolah data. Yang dimana data sebagai bahan mentah tadi akan diproses melalui sistem ini terlebih dahulu. Kemudian nantinya data tadi akan berubah menjadi suatu informasi, yang dimana informasi merupakan data yang sudah diolah dan memiliki tujuan tertentu. Ya. Jadi ketiganya ini saling berhubungan ya teman-teman, yang dimana data adalah bahan mentahnya, kemudian nanti bahan mentah ini akan diolah yang di tempat yang bernama sistem, yang dimana sistem ini adalah seperangkat komponen yang terstruktur yang nantinya berfungsi untuk mendapatkan, menyimpan, dan mengolah data, dan kemudian akan menghasilkan produk berupa informasi. Oke, selanjutnya ada karakteristik data dan informasi. Oke, kita lanjut ya. Data. Yang pertama, karakteristik data dapat kita lihat dari formatnya ya. Data biasanya berupa angka, teks, atau simbol yang bisa diukur dan dihitung. Bersifat statis, artinya data tidak bisa berubah, kecuali data itu diproses atau diperbarui. Ya. Nah, kemudian karakteristik data yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, kelengkapan dari suatu data dapat menjadi suatu fondasi dasar untuk mengambil keputusan, karena dalam mengambil keputusan pasti membutuhkan kelengkapan data yang utuh serta terstruktur agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Oke. Selanjutnya, tipe data. Data kita lihat dari segi tipenya ya. Ada 2. Yang pertama kualitatif, yang dimana data kualitatif sendiri merupakan data yang sifatnya deskriptif. Misalnya jenis produk, warna, maupun spesifikasi. Nah, yang kedua ada kuantitatif. Apa maksudnya kuantitatif? Nah, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung, misalnya tinggi badan, berat badan, maupun angka penjualan barang. Ya. Oke, selanjutnya informasi. Apa saja sih karakteristik dari suatu informasi? Yang pertama kita lihat dari sumbernya. Ya. Karakteristik yang pertama adalah sumber. Jadi sumber informasi dapat bersifat internal dan eksternal. Selain itu, sumber informasi juga dapat bersifat formal maupun non-formal. Apa maksudnya formal dan non-formal?
Jadi, maksud dari informasi atau sumber informasi yang formal adalah informasi itu diperoleh dari suatu pelatihan atau suatu pertemuan yang sifatnya formal. Nah, sedangkan non formal itu biasanya diperoleh dari conversation atau percakapan sehari-hari, gitu ya, dari orang-orang sekitar. Artinya sumbernya itu bisa kita katakan kalau non formal itu spontan ya. Oke, lanjut. Karakteristik informasi yang kedua yakni bermakna. Nah, kenapa sih informasi itu bermakna? Informasi adalah data yang telah diolah dan diberikan konteks sehingga memiliki makna. Berbeda dengan data tadi ya. Data hanya berupa bahan mentah ya, yang belum kita belum memiliki tujuan. Sedangkan informasi tadi atau hasil dari pengolahan data tadi ialah data yang telah diolah dan diberikan konteks atau apa ya istilahnya, yang telah diberikan konteks sehingga memiliki makna. Yang ketiga, penggunaan. Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan, yang dimana selain mengambil keputusan, informasi juga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan maupun analisis. Ya. Yang keempat, kepentingan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, informasi keuangan relevan bagi manajer keuangan. Ya. Jadi intinya informasi dengan karakteristik kepentingan ini, yakni informasi yang harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, ya, memiliki konteks yang sama ya. Misal dari segi keuangan, itu informasinya seputar tentang keuangan. Kemudian dalam ranah teknologi, itu nanti informasinya berupa hal-hal yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri ya. Ya, itu yang dimaksud dengan kepentingan penggunanya. Dan yang terakhir, relevan. Relevan yakni bermanfaat atau tidaknya suatu informasi, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu informasi yang diperoleh bagi pemakainya. Relevan atau make sense-nya dari suatu informasi dapat berbeda-beda tergantung pemakainya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang ketiga mengenai sistem dan subsistem. Apa sih itu sistem? Nah, sistem adalah kumpulan komponen yang saling terintegrasi dan berfungsi untuk memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi. Nah, sistem dapat terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan bahkan pengguna. Ya, nah, intinya gini, sistem itu adalah sekumpulan, ya, sekumpulan suatu komponen yang saling terintegrasi atau berkaitan satu sama lain, sehingga memiliki fungsi untuk memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data nantinya. Oke, selanjutnya, apa sih contoh dari sistem itu sendiri ya? Khususnya bagi kita di ranah IT ya. Nah, salah satu contoh dari sistem yang pertama adalah sistem yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data secara terstruktur seperti MySQL atau Oracle, yang dimana kedua sistem tadi dapat memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan mengelola data dengan efisien. Ya, oke. Selanjutnya subsistem. Nah, subsistem ini sendiri adalah bagian terkecil atau apa istilahnya, yang dimana jika subsistem ini digabungkan nantinya akan menghasilkan suatu sistem ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pengertian subsistem secara lebih jelasnya. Jadi subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi spesifik dan dapat beroperasi secara independen, namun tetap terintegrasi dengan sistem yang lebih besar. Maksudnya adalah jika sistem tadi fungsinya masih umum, maka subsistem ini memiliki fungsi yang lebih khusus ya. Terutama dia bisa dijalankan secara lebih independen, namun tetap berkaitan dengan sistem-sistem yang lebih besar. Contohnya apa? Nah, di subsistem ini
dapat mencakup perangkat keras jaringan seperti router dan switch yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam suatu sistem. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya komponen sistem informasi. Di sini saya mencantumkan 3 komponen ya, 3 komponen penting dalam komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware ya. Jadi hardware adalah segala jenis atau bentuk perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer yang memiliki bentuk atau wujud fisik, sehingga dia bisa dipindahkan dan apabila dilempar nanti akan mengeluarkan bunyi. Nah, itu sih kata kunci dari hardware tadi. Nah, adapun penjelasan yang lebih rinci ya, hardware itu adalah semua bagian komputer yang memiliki wujud fisik serta dapat dipindahkan. Sama saja ya. Oke, selanjutnya ada software. Apa sih itu software? Nah, software adalah serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras. Nah, kebalikan dari hardware tadi ya. Jika kita lihat dari ciri fisiknya, software itu tidak memiliki ciri fisik, artinya dia tidak bisa disentuh maupun diraba. Tetapi fungsinya itu tetap berkaitan dengan hardware tadi. Nah, yang terakhir, yang tak kalah penting adalah brainware. Nah, brainware ini sendiri adalah orang yang mengoperasikan hardware dan software tadi. Nah, yang dimana seseorang yang mengoperasikan kedua komponen komputer tadi, yakni hardware dan software adalah juru kunci. Ya, karena kita sebagai seorang pengguna, kita yang memberikan perintah pada komputer kita nih, sehingga komputer dapat menjalankan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Itulah mengapa dikatakan brainware, karena kita otak dari segala kegiatan atau segala interaksi yang nantinya akan terjadi dalam suatu komputer kita yang atur gitu. Oke, selanjutnya ada hardware ya. Hardware terdiri dari apa saja, atau ini adalah komponen-komponen dari hardware itu sendiri ya. Yang pertama ada input device, yang dimana perangkat atau perangkat-perangkat yang berperan sebagai input device itu dapat digunakan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam komputer. Contohnya apa? Ya, ada keyboard ya. Kemudian pen apa istilahnya? Pena untuk menulis apabila ingin menggambar ya, biasanya digunakan oleh seorang yang membuat cerita-cerita webtoon ya. Dia biasanya menggunakan pena tersebut. Kemudian selanjutnya ada processing device, yakni komponen yang bertugas memproses data yang diterima dari input device. Proses ini termasuk perhitungan, manipulasi, dan pengolahan data. Ya, processing device salah satu contohnya adalah CPU ya, yang dimana setelah data di input nanti datanya kemudian akan diolah di processing device ini. Nah, selanjutnya ada output device, yang dimana perangkat yang digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Oke, selanjutnya komponen dari software. Ada 2 ya. Yang pertama ada operating system, yakni sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi. Yang kedua ada application, yakni program perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna. Aplikasi dapat berfungsi sebagai bidang seperti produktivitas, hiburan, dan komunikasi. Selanjutnya yang kelima ada personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. Ya. Kita lanjut. Yang pertama ada analis sistem, yang dimana analis sistem ini memiliki peran utama untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang spesifikasi teknis. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengembangan perangkat lunak atau software developer. Nah, yang dimana software developer memiliki tugas untuk menulis
kode dan membangun aplikasi atau sistem. Yang ketiga, tester atau QA, Quality Assurance ya, yang bertugas untuk menguji perangkat lunak atau sistem untuk memastikan kualitasnya. Yang keempat ada designer user interface atau UI UX ya, yang biasa kita kenal dengan berkaitan dengan profesi prompt and developer biasanya ya. Ya, tugasnya adalah membangun antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya, ada personil dalam operasi. Nah, yang pertama ada administrator basis data atau database administrator DBA yang bertugas untuk mengelola dan memelihara basis data agar tetap optimal. Ya. Selanjutnya ada administrator jaringan atau network administrator. Tugasnya untuk menjaga agar jaringan tetap stabil dan aman. Yang ketiga ada operator sistem atau sistem operator, yang dimana dia bertugas untuk memantau dan mengolah sistem sehari-harinya. Yang keempat ada helpdesk atau support staff, yang menyediakan dukungan teknis kepada pengguna akhir. Dan yang terakhir ada spesialis keamanan informasi atau information security specialist, yang memastikan bahwa sistem aman dari ancaman eksternal maupun internal. Saya agak tertarik dengan poin yang kelima ya. Kemudian yang poin keenam, klasifikasi sistem informasi. Oke. Yang pertama, sistem informasi operasional. Sistem operasional ya. Sistem ini berfungsi untuk mendukung operasi harian dan otomatisasi tugas-tugas rutin dalam organisasi, mencakup segala jenis sistem yang digunakan untuk memproses transaksi, menangani komunikasi internal, dan menjalankan aplikasi bisnis sehari-hari. Yang kedua ada sistem manajemen sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP, yang dimana sistem ini berkaitan untuk mengelola dan mengotomatisasi banyak proses bisnis inti ya, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan bahkan rantai pasokan. Nah, yang ketiga ada manajemen layanan IT atau IT Service Management, yang digunakan untuk merencanakan, memberikan, dan mengelola layanan IT dalam organisasi, dengan fokus pada layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian yang keempat ada sistem manajemen keamanan informasi, atau Information Security Management System, yang melindungi informasi yang bersifat sensitif sekali dari akses yang tidak sah, serangkaian cyber, atau ancaman lain dengan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat. Yang kelima ada sistem manajemen jaringan atau Network Management System, yang mengelola dan memantau infrastruktur jaringan organisasi untuk memastikan ketersediaan, kinerja, dan keamanan jaringan. Yang terakhir ada sistem manajemen basis data atau database management system, yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam bentuk terstruktur di dalam database. Oke, selanjutnya pokok bahasan yang terakhir ya, sistem informasi berdasarkan sistem yang tersedia. Apa saja itu? Nah, yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, di mana sistem ini dirancang untuk menangani dan mencatat transaksi harian organisasi. Sistem ini biasanya mengotomatisasi transaksi rutin dan berulang seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, atau investing barang. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system, yang dimana berfungsi untuk menyediakan laporan berkala berdasarkan data yang dikumpulkan dari sistem lainnya. Sistem ini mendukung manajemen tingkat menengah dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan operasi harian. Contohnya apa? Contohnya adalah laporan keuangan, laporan produksi, maupun laporan penjualan. Ya.
Apa sih karakteristiknya atau sistem informasi manajemen ini berfokus pada apa saja? Nah, sistem ini berfokus pada laporan periodik, mendukung manajemen operasional dan taktis menggunakan data internal. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada sistem pendukung keputusan atau decision support system, yang dimana sudah pasti tugasnya adalah membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Sistem ini menemukan data dari berbagai sumber serta model analisis untuk memberikan rekomendasi atau alternatif solusi. Ya. Nah, yang keempat ada sistem otomasi kantor, otomatis kantor sih ini, typo ya, atau office automation system, di mana sistem ini akan membantu dalam tugas-tugas kantor sehari-hari dengan mengotomatisasi proses administratif dan operasional seperti pengolahan dokumen, komunikasi elektronik, dan pengelolaan jadwal. Nah, yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system, digunakan untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi dengan menyimpan, mengakses, dan mendistribusikan informasi dan pengetahuan kepada para pegawai. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan inovasi organisasi. Oke. Baik, teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang 7 materi pokok kita sebelum memasuki UTS di mata pelajaran pengantar teknik informatika. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan sedikit, bukan pantun sih, kayak pesan ya. Kamu tidak akan bisa jika hanya belajar dari satu sumber. Maka belajarlah dari sumber-sumber yang lain. Jangan hanya berfokus pada satu sumber saja. Sebab jika dengan sumber yang satu kamu gagal, atau kamu masih belum paham, masih ada sumber yang kedua, ketiga, dan keempat yang akan membuatmu mengerti. Sekian dari saya Agiana Ridematunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.